Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita boleh bertemu kembali dengan kesempatan dan waktu yang luar biasa karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Dan kalau Tuhan ada bersama kita, siapa yang berani melawan? Pasti ada jawaban, pasti ada kelepasan, pasti ada kesembuhan, pasti ada penghiburan. Ya, sehingga kita benar-benar boleh disegarkan pada sore hari ini. Percaya? Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kembali merendahkan hati kami. Karena kami memiliki satu kerinduan Tuhan, yaitu untuk berjumpa dengan Engkau, untuk lebih belajar akan firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur karena kami masih diberi kesempatan ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, dan kami mau belajar lebih lagi mengerti akan firman Tuhan. Karena disitulah Tuhan tertulis akan janji-janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Engkau tidak pernah sekalipun untuk meninggalkan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya siapa yang mencari akan Engkau pasti akan mendapatkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pengurapan-Mu boleh turun atas setiap kami. Bagi pendengar-pendengar yang setia dimanapun yang berada, kami percaya Tuhan ada dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Sungguh luar biasa. Ya, hari ini kita lebih lagi belajar akan firman Tuhan. Ya, mengikut Tuhan Yesus setiap hari harus semakin kuat. Amin. Harus semakin bertumbuh, harus semakin bergairah. Karena isi firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semuanya. Haleluya. Dan sore hari ini kita belajar tentang satu tema, kunci hidup berkemenangan. Nah, mungkin ada yang tanya, Bu Pendeta, saya dari dulu kalah terus. Saya dari dulu nggak ada jawaban. Ya, macam-macam masalah yang seperti ini. Tapi kita belajar pada sore hari ini bahwa Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kunci hidup berkemenangan. Ada amin? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang ada di dalam pikiran kita kalau kita mendengar satu perkataan, yaitu pemenang? Ayo, kita mikir apa kalau kita sudah ada words, kata-kata pemenang? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Seorang pemenang adalah orang yang berhasil mengalahkan orang-orang lain di dalam suatu pertandingan. Betul, betul? Ya, jadi bisa mengalahkan yang lainnya. Demikian juga Tuhan mau saudara dan saya semua mengalami kemenangan. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, jadilah kita itu kepala, bukan ekor. Nah, itu janji Tuhan. Tapi banyak anak Tuhan yang nggak ngerti dan nggak tahu sedemikian rupa. Kadang kita itu menyadari bahwa kehidupan anak Tuhan itu seperti seorang atlet. Ya, bagaimana kita menjadi seorang pemenang dalam kehidupan? Ayo kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya, amin. Lah ini ya yang terkasih, firman Tuhan ini sungguh ya, kata-katanya begitu indah, powerful. Ya, jadi di dalam Tuhan mesti ada sesuatu yang harus kita bayar harga. Ada sesuatu yang kita mau berjuang. Ya, bukan cuma hanya kehidupan di luar Tuhan. Di luar Tuhan apa yang kita cari? Betapa banyak orang-orang yang ambisi, bekerja sampai double job, triple job, ambisi untuk hanya duit, duit, dan duit.
Tetapi pada akhirnya duit yang tidak bisa menyelamatkan. Betul? Tapi mari kita baca lagi, kita rekam, masukkan di dalam hati kita. Ya, sungguh luar biasa Tuhan kita itu. Rasul Paulus mengerti apa itu arti suatu pertandingan. Ya, seperti kalau kita melihat pertandingan Olimpik, ya, yang dilihat siapa nanti yang akan keluar sebagai pemenang. Mari kita lihat pada ayat 25 tadi, ya. Untuk kita bisa menang, salah satunya adalah kita harus memiliki penguasaan diri. Nah, ya, kalau orang tidak bisa self control, kalau orang itu tidak pernah bisa menguasai dirinya dalam segala hal, maka orang itu akan tabrak kiri, tabrak kanan, emosi. Ya, kalau penguasaan diri itu sangat penting. Mengambil keputusan salah. Why? Karena tidak ada penguasaan diri. Oleh karena itu yang terkasih, libatkan Tuhan di dalam kita mengambil keputusan. Jangan ngambil jalan sendiri. Pasti tambah amburadul. Ya, dan akhirnya apa? Kita kecewa, kita bayar harga yang sedemikian rupa. Ya, dan Rasul Paulus juga mengatakan di ayat 26 dikatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, saudara dan saya, kita berlari-lari sebagai seorang atlet di dalam Tuhan. Kita itu ada tujuannya. Kenapa kita berani bayar harga? Setia, taat, melakukan firman Tuhan. Karena ada tujuannya. Bukan for nothing. Bukan sesuatu yang sia-sia kalau kita itu mencari Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Jadi Rasul Paulus itu di dalam pertandingannya dia tidak ngawur. Dia tidak emosi, dia tahu, dia punya fokus, dia punya goal. Aku harus keluar lebih dari pemenang. Amin. Dia takut kalau sampai dia itu kalah, kalau sampai dia tidak menang. Ya, dan kita boleh melihat yang terkasih, orang-orang muda kebanyakannya pada zaman sekarang ini, ya, mereka merasakan, oh orang tuaku punya duit banyak, orang tuaku memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, aku nggak perlu kerja. Aku tungguin aja warisan dari orang tuaku. Nah, itu semua adalah wasting time, kesia-siaan. Pada waktu orang tuanya tidak ada, dia juga tidak tahu berbuat apa-apa. Dan akhirnya berantakan semuanya. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, pelajarilah firman Tuhan. Dan kita belajar firman Tuhan, kita tidak dapatkan itu di sekolah Alkitab. No. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan. Sekolah Alkitab hanya menuntun, membimbing, menggait supaya kita tidak keluar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi pelajaran di dalam hidup kita sehari-hari itu Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya yang akan menuntun saudara dan saya agar kita berjalan tidak salah, tidak ngawur di dalam mengambil keputusan. Sebab kalau salah mengambil keputusan, yang rugi kita sendiri. Betul-betul? Haleluya yang terkasih. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan, pergunakanlah waktumu dengan benar. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Ya, karena hidup ini adalah kesempatan. Ya, sedemikian rupa. Pada akhirnya kita akan melihat kalau kita tuh setia mengikut Tuhan, belajar, mendalami, maka pasti ada satu perubahan yang baik terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi kebanyakan kita lebih gampang, lebih mudah untuk mengontrol orang lain daripada mengontrol diri sendiri. Betul-betul. Paling gampang ya. Kamu salah, jangan begini, jangan begitulah. Kalau ini siapa yang nyalain? Ya. Ayo kita mau nempel kepada Tuhan, koreksi diri ya. Ada satu cerita ya saudara yang benar-benar terjadi, yaitu pada tanggal 26 Mei tahun 1999 digelar Final Liga Champions Eropa. Di situ ada pertandingan dua tim raksasa Eropa, yaitu Bayern Munich dan Manchester United ya, atau disingkat MU. Mereka itu dilatih oleh pelatih yang luar biasa, yang legendaris, yaitu bernama Ottmar Hitzfeld ya, dan Alex Ferguson.
mereka dipenuhi oleh talenta-talenta yang besar, yaitu sepak bola pada tahun 90-an. Nah, orang yang senang sepak bola langsung ya. Seperti Oliver Kahn, Lothar Matthaus ya, itu orang-orang yang begitu terkenal pada waktu itu. Pada waktu babak pertama terjadi, Bayern ini unggul lebih dahulu ya. Dia melakukan kemenangan pada menit yang ke-18. MU lawannya kemudian terus menggempur pertahanan Bayern dengan luar biasa. Tetapi hingga menit ke-90, bayangin ya, sampai menit ke-90 upaya dari MU belum juga membuahkan hasil. Persis setelah wasit memberikan tambahan waktu 3 menit, MU berhasil mencetak gol penyeimbang. Akhirnya kedudukannya menjadi 1-1. Ya, dalam sisa waktu yang 2 menit, MU semakin gencar menggempur gawang Bayern. Ya, dan pada menit yang ke-93, Ole Gunnar yang masuk menggantikan Andy Cole mencetak gol penentu kemenangan bagi MU. Ia tercatat di dalam sejarah MU sebagai pemain pengganti yang menentukan hasil akhir. Akhirnya skorsnya menjadi 1-2 untuk MU. Sebuah akhir pertandingan yang dramatis bagi kedua tim ini. Kita bisa lihat ya, bagaimana kalau mereka itu mau mengalahkan satu pertandingan ya, dengan lawannya. Mereka akan berjuang mati-matian, berusaha mati-matian untuk mereka meraih kemenangan. Demikian juga yang terkasih, hidup manusia di dunia ini ya dapat diibaratkan sebagai suatu pertandingan. Ya, pertandingan melawan hawa nafsu dan godaan dosa. Ya, ketika iblis berhasil menipu Adam dan Hawa, maka manusia sudah tidak dapat lagi hidup tanpa cacat celah. Kita terbelenggu oleh jerat dosa dan keinginan daging kita yang begitu kuat. Kita tidak akan dapat menebus seluruh dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya Yesus harus lahir ke dunia untuk mematahkan semua belenggu dosa. Ya, dan sedemikian rupa kelahiran Yesus tadi mengubah hasil akhir dari pertandingan manusia melawan dosa. Jadi manusia melawan dosa. Oleh karena itu Yesus mau lahir bagi saudara dan saya untuk kita semua diselamatkan. Ada amin? Haleluya. Ya, bedanya Yesus, dia bukanlah pemain pengganti. Seperti yang pemain pengganti di sepak bola tadi. Ya, tetapi kalau Yesus bukan pemain pengganti, ya. Yesus adalah pemain utama dalam hidup saudara dan saya. Ayo koreksi diri. Siapa yang utama di dalam hidupmu dan hidupku? Kalau kita bisa memberikan bahwa Yesus yang utama di dalam hidupmu dan hidupku, kita nggak perlu takut lagi. Tantangan, ujian, penyakit silih berganti, kita sudah tahu. Yesus sudah mati di Kalvari. Darahnya, tubuhnya hancur. Untuk apa? Keselamatan saudara dan saya. Oleh karena itu, pada sore hari ini, Yesus mau saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Kita belajar bagaimana saudara dan saya bisa memiliki kemenangan tersebut. Ya, sekali lagi, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itulah yang terjadi. Ya, itu adalah firman Tuhan. Ya, sudahkah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita pribadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Ya, apakah kita tahu bagaimana sebenarnya kehidupan seorang anak Tuhan? Ya, siapakah musuh kita yang sebenarnya? Loh, kita ini punya musuh loh. Kadang kita nggak sadar. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, kuasa gelap atau iblis. Ya, yang kedua, dunia sekeliling kita.
yang mempengaruhi kita dengan banyak-banyak temptation atau jebakan-jebakan yang memikat. Yang ketiga, kedagingan kita. Kedagingan kita itu apa? Untuk menguasai kita jangan marah. Kadang bisa, kadang tidak bisa. Benar lagi gimana emosi kita, bisa kita tahan atau tidak lah, itu ada bermacam-macam ya. Sebagai anak Tuhan harus tahu bahwa ada peperangan rohani setiap hari. Ya, setiap hari anak-anak Tuhan pasti mengalami peperangan rohani. Nah, itu yang harus kita sadari ya, atau yang disebut spiritual warfare. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini kita harus sadar, dan itu setiap hari loh. Pada waktu saudara menghadapi kehidupan ini sebagai anak Tuhan, iblis itu sudah mulai pasang radar. Hari ini kamu selamat, besok kita selamat lagi, tidak marah, tidak kecewa, tidak maki-maki orang. Lusa, dia terus pasang radar begini. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya itu kuat dan menang? Sudah dikasih tahu. Ya, pakailah perlengkapan. Loh, Tuhan itu sudah ngasih perlengkapannya. Ya, perlengkapan senjata supaya kita menang. Ya, sedemikian rupa. Yang terkasih, kita bisa belajar di sini. Pikirkanlah bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan itu punya rancangan, ada 3. Ya, yang pertama, apa yang terkasih? 3 tahun ke depan di dalam kehidupan kita, saudara mau melakukan apa? Yang kedua, 5 tahun ke depan lagi, apa yang kita mau rencanakan, upayakan? Kemudian lagi, 10 tahun ke depan, hidup saudara dan saya bagaimana? Memang terasa semuanya itu seperti kabut, tidak tahu, untuk masa depan saya tidak tahu. Tetapi kita mau belajar, percayalah, kalau kita bersama Tuhan, ada yang menggandeng tangan kita. Amin. Ya, oleh karena itu, para orang tua terus melekat dengan firman Tuhan, supaya kita bisa mengajarkan kepada anak cucu kita. Supaya mereka juga kuat, supaya mereka juga bertahan di dalam pertandingan-pertandingan hidup dan mengalami kemenangan. Ya, sekali lagi, banyak anak-anak Tuhan yang kalah. Sekalipun mereka ikut Tuhan 50 tahun, ikut Tuhan 70 tahun. Tapi mereka itu tidak tahu kalau mereka itu berjalan di dalam jalan yang salah. Wasting time. Why? Kenapa? Karena tidak mau belajar. Ya, terus selalu begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau senantiasa melekat kepada Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mempunyai rencana dan rancangannya yang indah bagi hari depan saudara dan saya. Ya, ayo kita baca di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, inilah yang harus saudara dan saya ajarkan kepada keluargamu. Ya, grandma, grandpa, kakek, nenek, papa, mama, happy papa, happy mama. Supaya anak-anak kita itu juga mengerti bagaimana kalau mereka menghadapi tantangan hidup. Berapa banyak orang yang lost, berapa banyak anak yang lost, berapa banyak mereka yang bunuh diri. Karena mereka tidak ada bimbingan. Dan itu adalah tugas saudara dan saya untuk menyelamatkan orang-orang yang di sekeliling kita. Ada amin? Haleluya, ya, sedemikian rupa. Juga saya baca di dalam Yosua 1 ayat 5, ya. Di situ dikatakan ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan hadapi engkau seumur hidupmu. Ya,
seperti akunya nih aku Tuhan, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada Joshua, kepada Abraham, ya, kepada Ishak dan Yakub, dan juga tidak ketinggalan kepada pendengar yang setia, kepada Anda dan saya. Ya, libatkanlah Tuhan di dalam segala apa yang saudara dan saya mau lakukan. Misalnya, kadang orang tua itu tidak mudah memberitahu anak, betul? Kadang enggak nyampe. Orang tua ini tahu apa, anak merasa lebih tahu. Sedemikian rupa. Oleh karena itu, dengan bijaksana sebelum kita berbicara, berdoa dulu. Berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, jamah anakku, supaya dia bisa mengerti apa yang engkau mau. Pakai hidupku menjadi berkat bagi anak mantu cucuku. Ada amin? Jadi libatkan Tuhan. Tuhan sudah bilang kok, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Loh, setiap hari Tuhan ada, setiap hari Tuhan menggandeng tangan kita. Mari kita lanjut di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Haleluya ya. Tadi pada ayat yang kelima tolong ditayangkan di sini kita bisa membaca. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini artinya bukan cuma fokus ke uang, ya, tetapi macam-macam. Ada bermacam-macam temptation atau cobaan, ya. Jadi kita itu menjadi hamba yang lain misalnya, ya, yang lebih menyukakan hati kita, kedagingan kita merasa dipuaskan, bukan cuma uang. Ada yang jagoan minum, ada yang jagoan judi, ada yang lain-lain, yang hal-hal yang demikian. Ya, Tuhan gak suka itu, ya, sebab Tuhan mengatakan, aku ini gak bakal tinggalin kamu. Gitu loh. Tapi ya jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan itu tadi. Ya, lanjut 6. Sebab itu ya, Tuhan kita harus yakin bahwa Dia adalah penolong kita. Jadi kita nggak perlu takut. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga hidup saudara dan saya. Bukan berarti burung-burung di udara Tuhan pelihara, aku nggak usah kerja. No, itu lain lagi ceritanya. Ya, itu orang yang malas. Ya, bukan itu, ya. Sedemikian rupa yang terkasih. Jadi membaca firman Tuhan, minta urapan, minta roh kebijaksanaan supaya kita itu bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kita mengikut Yesus harus memiliki pengalaman pribadi. Harus mengalami. Kalau kita tidak mengalami bersama Yesus, kita tuh tidak tahu. Yang kita dengar cuma kata orang, kata pendeta, gitu loh. Ya, sedemikian rupa, tapi kita tidak punya pengalaman sendiri. Ayo coba kita berani bayar harga. Nah, misalnya, ya, kita tidak taat. Tuhan mengatakan, kamu jangan terpikat oleh kenikmatan dunia. Jangan membuat persahabatan dengan dunia. Kenapa kok dengan dunia? Karena persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Tuhan gak suka. Jadi persahabatan dunia itu apa toh? Ya pasti yang tidak Tuhan berkenan. Percabulan, penjudian, penipuan. Nah itu Tuhan gak suka semua hal-hal yang demikian. Nah kita mesti berantas. Atau pemberontakan. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit mau didengerin firman Tuhan gak mau. Marah. Lah Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Loh, jadi akhirnya mereka bayar harga jadi binasa. Nah kalau dia binasa misalnya. Kalau sudah semuanya tuh sampai terakhir. Sudah di ICU. Napas sudah gak bisa napas. Baru mengalami. Oh iya ya.
Kalau aku dulu mengikut Tuhan, kalau aku dulu taat, aku ndak judi, aku nggak minum, mungkin aku ndak sampai tergeletak sakit seperti ini. Nah, itu maksudnya. Harus mengalami, nggak bisa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa itu besar kuasanya. Jangan takut, jangan menyerah. Pasti Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Mungkin kita jengkel, kita sakit hati, gimana anakku tidak bisa berubah karena dia terikat oleh drug, dia terikat oleh obat-obatan. Dikasih tahu gak kena, biarin, lepasin, tapi jangan lepas doa. Amin. Jangan lepas doa, doain terus. Mungkin mereka belum tahu Tuhan, ya, pengaruh sekelilingnya. Biarin, kalau kita kasih tahu jadi perang. Tapi kuasa doa akan mengubah dia. Pasti ada waktunya dan dia akan diubahkan. Ada amin? Haleluya, luar biasa ya Tuhan kita. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang itu gagal? Ya, dia tidak bisa mau mengalami dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi? Ya, nah orang itu juga akan bayar harga, gagal karena tidak percaya. Ya, sedemikian rupa. Ya, jadi sebagai anak Tuhan, percayalah akan janji Tuhan. Percayalah bahwa dia setia. Ya, contohnya, kalau ada seseorang memberikan cek kepada saudara, apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan membawa cek itu ke bank, kemudian untuk di cash out, benar? Untuk diambil duitnya, karena kita sudah dikasih cek. Kita pergi ke bank dan kita cash out. Nah, kita mendapatkan uangnya. Demikian juga dengan Tuhan. Dan pada waktu kita diberi cek itu, asal jangan orang yang main-main itu ya, cek belum. Ya kan ada itu, cek tapi tidak ada isinya. Ada itu urusan sendiri sama Tuhan, lain itu. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah memberikan cek kepada saudara dengan saya dengan berkat-berkat, ya, berkat seluruhnya, berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kemakmuran, itu ada semua di dalam Tuhan. Kok kita nggak percaya? Lah kalau nggak percaya ya kita juga tidak dapatkan apa-apa. Amin yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ya. Mari kita mau belajar lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Ya. Kalau orang itu tidak percaya akan kuasa Tuhan, maka orang itu juga tidak percaya kalau Tuhan itu punya rencana yang baik di dalam hidupnya. Lah salahnya siapa? Salah sendiri. Ya, orang yang tidak percaya pasti tidak dapat apa-apa. Ayo kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 2 sampai 4. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi kita belajar ya, di sini dikatakan bahwa orang-orang ini tidak percaya dan bersungut-sungut ya sedemikian rupa. Saya mau tekankan di sini, kalau kita tidak percaya akan rencana Tuhan, mereka juga tidak akan percaya tentang kebaikan Tuhan. Ya, yang Tuhan sudah banyak akan memberikan berkat-berkatnya turun atas umatnya. Ya. Kita bisa melihat banyak anak-anak Tuhan yang komplain, mengapa harus begini, mengapa harus begitu, ya. Dan kita tidak pernah mengalami janji-janji Tuhan tersebut. Lah itu pasti ada something, ya. Cuma Joshua dan Kaleb yang mereka percaya kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Ibrani 3 ayat 18 dan 19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat peberhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jangan selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yes, dia baik bagi orang yang taat dan setia kepadanya. Tetapi kita bisa baca di sini apa yang Yesus katakan. Dan ya, bahwa Yesus juga akan menyumpahi. Loh, hati-hati.
Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah itu mereka yang tidak taat? Jadi orang yang tidak taat itu pasti nanti juga bayar harga. Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Makanya hati-hati. Ikut Tuhan itu dengan iman yang membuta. Percaya penuh. Percaya 1000% lah. Sekalipun belum dijawab, tapi tiap hari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, anakku pasti sembuh. Terima kasih Tuhan, anakku pasti mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pasti ekonomiku diubahkan. Berkatku melimpah ruah di dalam Tuhan. Kata-kata itu adalah kata-kata iman. Tapi kalau kita berontak terus, marah terus, komplain terus, mana-mana Tuhan gak fair, Tuhan gak fair, ya udah. Gak dapat apa-apa orang yang demikian, malah disumpahi. Hati-hati kalau ngomong, amin. Mujizat ada di dalam bibir mulut kita yang terkasih. Ya. Sekarang kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan itu. Ya. Mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing, menguji diri kita sendiri. Percaya atau tidak percaya. Apakah yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita? Ya. Orang yang percaya pasti taat dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Adam dan Hawa, mereka juga mengalami dosa ketidaktaatan. Mereka memberontak di Taman Firdaus, ya. Jadi, kita belajar bagaimana kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, harus percaya akan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan menentukan hidup kita keluar sebagai pemenang. Tapi hidup kita setiap harinya amburadul. Hidup dalam daging terus. Ya nggak sejalan. Kalau nggak sejalan ya pasti tidak ada jawaban. Ya, jadi harus sejalan rancangan Tuhan. Taatlah kepadanya. Lah rancangan kita tidak mau taat, ya nggak sampai-sampai. Nggak akan ada mujizat, nggak akan ada jawaban, ya yang terkasih. Ya, ayo kita koreksi diri. Bagaimana di dalam bisnis, di dalam usaha, pekerjaan, keluarga yang selama ini? Apakah kita sejalan dengan Tuhan? Atau Tuhan sudah jalan, Tuhan sudah tentukan gini loh nak jalanmu. Tapi kita enggak ini. Lah kapan Tuhan mau jawab? Gak bisa. Ya. Jadi yang selanjutnya, apakah kita juga mendahului rencana Tuhan? Karena percaya ada kekuatan sendiri. Berapa banyak anak-anak Tuhan gak mau tunggu waktu Tuhan. Aku mau sekarang, aku mau write down, instant jawaban Tuhan. Tidak mau bayar harga, tidak mau merendahkan diri, merasa mampu, merasa kuat. Akhirnya ambil jalan pintas, bayar harga. Orang Israel ujiannya cuma 40 hari. Karena tidak taat. Berapa? 40 tahun. Aduh, kalau kita diuji 40 tahun gimana ya? Udah lebih baik taat setia kepada Tuhan. Amin. Ya, sedemikian rupa. Selanjutnya, apakah kita mau mempercayai Tuhan, mentaati Tuhan sungguh-sungguh? Kita baca di dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, orang biasanya anak-anak Tuhan itu ngambil firman Tuhan yang enak aja. Yang enak yang diambil, contohnya di ayat 9 ini. Ya, dikatakan, jangan kecut tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, taunya cuma itu yang dibilang. Nggak apa-apa kok. Sekalipun aku judi, sekalipun aku pergi ke tempat yang salah, ya, tapi Tuhan tetap menyertai kemana aku pergi. Oh, itu bikin aturan sendiri, bener nggak?
Tuhan nggak ngomong gitu. Ayo kita lihat pada ayat yang ke-8. Mundur. Ya, makanya happy grandpa, happy grandma, happy papa, happy mama. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Dan apa? Harus direnungkan, dimeditate. Ya, siang dan malam. Dan masih dikatakan lagi, bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Hati-hati. Ya, sedemikian rupa. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dah, itu kuncinya. Meteraikan dalam hatimu. Kalau ada orang yang sampai hari ini kalah di dalam hidupnya, ya, karena selalu main judi terus, akhirnya duitnya habis. Ya, semuanya. Gimana? Karena ada hal-hal yang tidak selaras, tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ayo kita mau taat. Ya, sekaligus kita bisa melihat di sini. Ya, di dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu loh. Ya, firman Tuhan tuh ini. Jadi firman Tuhan itu bukan bohong-bohongan. Semua yang ditulis di dalam firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajari kita. Untuk apa? Menegur kesalahan kita. Untuk memperbaiki kelakuan yang tukang marah-marah, yang tukang emosi. Ya, tidak ada self-control. Ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yaitu melalui firman Tuhan. Alkitab adalah kitab panduan. Kitab kehidupan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau rugi banget orang yang tidak mau dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Yang terkasih, semua tahu ya, di dalam bahasa Inggris, Bible. Apa artinya Bible itu bagi saudara dan saya? B-I-B-L-E. Apa artinya? Ya, Bible itu berarti daripada basic instruction before leaving earth. Sudah ditulis. Ya, sebelum kita meninggalkan dunia itu ada buku panduannya. Sekali lagi saya ulangi, Bible artinya apa? Ya, basic instruction before leaving earth. Sedemikian rupa, apakah kita percaya bahwa Alkitab adalah petunjuk kehidupan di dalam hidup saudara dan saya? Sekali lagi mungkin bosan dengernya ya. Berarti Alkitab itu adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak pernah membaca Alkitab. Maunya jalanku sendiri. Ya sudah kata Tuhan, kamu dan nurut aku ya jalan sendiri. Rasain lu 40 hari jadi 40 tahun. Takut ya kalau saya nggak mau. Musa aja takut juga. Ya lebih baik nurut, biar sakit nurut. Nanti diangkat Tuhan pasti. Pasti ada mujizat. Sekali lagi, mengikut Tuhan, mengalami. Amin. Mengalami, kalau tidak mau mengalami nggak bisa. Ya. Contoh Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda memberi barang elektrik. Selalu di dalam barang-barang elektrik itu ada buku panduannya kan? Nah, sedemikian rupa. Orang yang membeli HP, apalagi di tahun baru, HP semua baru, handphone itu baru semua. Dan itu juga untuk handphone ada buku panduannya enggak? Ada, buku petunjuknya ada enggak? Ada. Tapi kalau kita pakai merasa, aku tahu handphone barunya aku tahu. Kebetulan handphonenya kotor, langsung dia rendam sama air sabun supaya bersih. Nah, bisa dipakai lagi nggak handphone itu? Enggak. Karena kita tidak mau baca buku panduannya. Harus dibaca dulu. Demikian juga kehidupan kekristenan saudara dan saya. Ada buku panduannya. Bagaimana saudara dan saya hidup berkemenangan. Bagaimana saudara dan saya hidup penuh damai sejahtera. Jawaban doa terjadi. Baca Alkitab. Amin, amin, amin. Haleluya, luar biasa yang terkasih. Mari ya. Kita mau baca orang yang hidupnya kecewa, kepahitan, segala macam. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu,
Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saya nggak ngomong ini dalam-dalam, dibaca sendiri ngerti kok. Nanti kalau saya baca ini ada orang marah. Udah ngerti Bu Pendeta, udah ngerti. Ya, jadi sudah dikatakan kita harus hidup dengan penuh kasih mesra. Ya, sedemikian rupa hal yang terjadi. Baca lagi dan hayati. Datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk mengampuni orang yang sudah menyakitkan kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Amin. Haleluya, ya. Sebagai orang Kristen, kita harus mau mengalami pembentukan karakter kita loh, dibentuk terus sama Tuhan supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Ya. Ada satu cerita, yaitu seorang yang bernama Philip Johnson. Dia seorang pengacara berbakat sekaligus pembicara utama di dalam Intelligent Design Movement. Dia terkena serangan stroke dan kemungkinan akan tumbuh kembali. Dan ia sangat dihantui oleh berbagai pikiran menakutkan selama hari-hari pertama setelah serangan stroke itu terjadi. Akibatnya ia sangat tersentuh ketika seorang teman datang mengunjunginya dan menyanyikan pujian. Pada Kristus dasar yang teguh aku berdiri. Dasar yang lain adalah pasir yang menenggelamkan. Judulnya lagu itu demikian. Ya, jadi lagunya itu kalau kita di dalam Kristus ada dasar yang teguh yang kuat aku bisa berdiri. Tetapi di dasar yang lain adalah pasir. Dasarnya itu pasir yang menenggelamkan kita. Kemudian Johnson menulis, apakah yang menjadi dasar kokoh tempat saya berdiri? Saya selalu membanggakan diri karena saya itu bisa mandiri. Saya selalu mengandalkan otak saya. Namun diri dan otak saya ternyata merupakan landasan pasir yang rapuh. Nah itu loh, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak butuh Tuhan. Aku bisa sendiri, aku mampu sendiri, aku kuat sendiri. Ya. Dan pengacara ini berkata, sejak dulu saya adalah seorang Kristen. Bahkan saya selalu memakai kebenaran yang aku dapatkan sendiri. Padahal dia seorang anak Tuhan. Tapi kekuatannya sendiri yang dia pakai. Nah, setelah dia mendengar hal yang demikian dari temannya, ia bertekad untuk menempatkan Yesus sebagai pusat hidupnya. Dan ia pun menjadi orang yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda mendengarkan kesaksian ini, ayo kita taruh Yesus yang utama di dalam kehidupan kita. Taatilah perintahnya, buanglah yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya, betapa seringnya kita itu mengandalkan kecerdasan sendiri. Aku gak butuh orang lain, I don't care. Berapa banyak, kadang-kadang saya sampai muak kalau pas ada orang yang mengatakan, aku gak butuh kok. Aku gak pernah ganggu dia kok, ngapain? Aku hidup bisa sendiri, gak perlu bantuan orang lain. Saya bisa semuanya sendiri. Hati-hati, itu cuma tunggu waktu. Kita semua membutuhkan Tuhan. Tapi Tuhan memakai saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Jangan merasa kalau aku tidak pernah ganggu dia, aku tidak pernah minta tolong sama dia, ya aku jalan sendiri. No, yang terkasih. Pada waktunya engkau butuh pertolongan orang lain. Pada waktunya engkau akan tiarap di bawah kaki Tuhan. Karena merasa jagoan. Hati-hati. Ya, sedemikian rupa. Ya, jangan kita lupa bahwa Yesus adalah dasar kebenaran yang kokoh. Yang selalu dapat kita andalkan dan memberi kemenangan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya. Sekali lagi ada orang yang bertanya, apa kunci kemenangan di dalam hidup? Ya. Orang yang sudah pernah memiliki dan mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, jawabnya adalah doa. Hanya doa. Doa itu akan mengubah situasi dan kondisi. Tuhan melakukan bagiannya, saudara dan saya melakukan bagiannya. Ya,
Jadi semua saling berhubungan. Jadilah kuat dan berani menghadapi hidup bersama Tuhan. Ya, jangan mengambil jalan pintas, maka hidup kita akan sukses. Ya, karena orang itu mau cepat-cepat sukses, mau cepat-cepat apa semuanya, semua ditabrak jalan pintas sedemikian. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar kunci kemenangan hidup. Pertanyaannya, apakah kita pernah mengalami kekalahan di dalam hidup ini? Dan bagaimana kita dapat menjalani hidup itu dengan berkemenangan? Ya, hidup berkemenangan yang terkasih bisa terjadi bila kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan sebagai ayat emas, ayo kita baca Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ayo kita baca lagi sama-sama di sini. Ya, hayati. Dikatakan apa pada ayat ini? Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan apa? Menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Pegang ini, ayat ini. Tulis, bila perlu taruh di sebelah tempat tidurmu, taruh di dalam dompetmu. Ya, semuanya, dan selalu baca ini. Ya, karena Tuhan itu mau berjalan bersama saudara dan saya. Dan bahkan bukan cuma untuk berjalan, Dia mau berperang. Berperang itu apa? Melindungi saudara dan saya untuk melawan musuh kita. Kita ini tahu nggak sih? Mungkin ada yang jawab, saya nggak punya musuh, Bu Pendeta. Saya orang baik, saya nggak pernah punya musuh. Lupa ada kuasa-kuasa kegelapan di belakang kita, yang setiap hari dia pasang radar untuk menyerang kita. Hati-hati. Ya, padahal musuh yang utama itu kadang tanpa kita sadar diri kita sendiri. Loh, kok bisa ngomong gitu, Bu Pendeta? Lah, kalau orang ada apa-apa terlalu sensitif, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Orang yang suka marah di rumah itu ya, seluruh rumah itu tidak ada damai sejahtera loh. Betul loh, betul? Boring kita yang dengarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kalau Anda mendengar dan Anda tahu, mungkin itu diri kita sendiri, kita tukang marah, kita tukang emosi. Setelah mendengarkan firman ini, stop. Kasihan keluargamu yang dengar kita marah-marah. Kasihan anak cucu yang mendengar kita marah-marah. Ada amin? Penguasaan diri dengan kasih. Ya, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang tidak benar, namanya orang tidak sempurna. Tapi kita mau ngomong, berbicara dengan kasih, ya. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Haleluya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana saudara dan saya akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda berada, bukalah hatimu. Kita akan menyembah bersama-sama bahwa Yesus memberiku kemenangan. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Engkau meneguhkanku, yes Lord. Engkau menolongku, amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dimanapun Anda berada, bukalah hatimu, kita
kita menyembah bersama-sama. Angkat hatimu, angkat tanganmu bahwa kita butuh Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup memberikan kemenangan. Yesus memegang tangan setiap anak-anaknya yang berseru-seru kepadanya. Thank you Jesus, thank you Lord. Memegangku, terima kasih Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, amin, kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut. Saudara, mari kita mau menyerahkan ketakutan kita. Kita mau menyerahkan kekhawatiran kita. Mungkin kita sudah capek, sudah lelah, karena Tuhan belum memberikan jawaban. Tuhan belum memberikan jalan keluar. Tapi biarlah pada sore hari ini kita mohon ampun kepadanya dan menyerahkan segala beban itu kepada Tuhan. Percaya dan jangan bimbang. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita yang berseru dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong setiap umatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau batu karangku, yes Lord. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman, Yesus memegangku. Terima kasih Bapa. Dengan tangan kananmu, amin. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima kasih Bapa. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan Yesus, kami mengakui dan percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang telah mau Kau kalahkan. Kau telah mengalahkan semuanya itu di Kalvari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajarkan umat-Mu ini Tuhan, untuk menjalani hidup kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, biarlah Engkau mendengar setiap jeritan anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun ada di dalam rumah-rumah mereka. Pendengar-pendengar yang setia yang saat ini lagi mengalami berbagai macam masalah. Tuhan, biarlah jamahan tangan-Mu. Engkau boleh menyembuhkan mereka Tuhan, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kekurangan kesehatan ya Bapa. Dan biarlah pemulihan itu terjadi Tuhan, bagi setiap mereka. Juga yang mengalami kesulitan finansial, pekerjaan, yang belum ada jawabannya. Tuhan, Engkau jawaban yang luar biasa. Biarlah Engkau membuat terobosan ya Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang boleh putus asa ya Tuhan.
Karena firman Tuhan itu meneguhkan umat-Mu. Sehingga umat-Mu yang mendengarkan semuanya ini boleh dihiburkan, dikuatkan. Dan kami boleh melangkah lebih dan lebih lagi maju menghadapi hidup ini bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bangga mempunyai Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, yang percaya dan menerima jawaban, kekuatan, penghiburan daripada Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, sekalipun kita mengalami berbagai macam masalah, persoalan dalam kehidupan, tapi percayalah bahwa pada waktunya kita akan keluar sebagai pemenang. Kalau kehidupan kita selalu mau bergantung kepada Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan akan saudara dan saya menerimanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin, 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 amin.